Everything, thank you udah video ini dan selamat datang di Mr. Things. Apa kabar dunia sih? Sudah gila. Hai guys, gue masih mau ngeracunin kalian dan cerita sedikit sih, sharing-sharing nih pemakaian Mibel di gue. Terutama body washnya ini tuh game changer banget buat kalian yang biasanya punya kulit kering ataupun kayak jerawat di punggung, di dada segala macem. Butuh sabun yang lebih apa ya? Lebih khusus, lebih buat treatment hal-hal seperti itu. Cobain deh Mibel body washnya ini. Karena kalau pakai sabun biasa itu biasa nggak nolong, geng. Gue udah bertahun-tahun coba dan pas nemu si Mibel ini body washnya, langsung kelihatan hasilnya. Soalnya mungkin ini juga karena kan kandungannya ini vegan ya. Jadi cocok banget memang buat kulit-kulit yang sensitif. Nah sebenarnya kegunaannya itu hampir sama kayak body scrub sama body lotionnya di antara 3 varian ini yang kuning, pink sama biru. Tapi buat body washnya ini itu benar-benar bisa membuat kulit lebih sehat lagi. Karena yang namanya sabunan kan kita setiap hari mandi ya. Kalau misalkan scrub atau body lotion biasanya suka bolong-bolong tuh makainya. Tapi kalau yang namanya sabun nggak mungkin bolong-bolong dong. Maksudnya lu kagak sabunan kalau mandi. Nah makanya menemukan sabun yang cocok itu susah-susah gampang. Nah makanya gue rekomendasi ini sabun yang beneran bagus. Kalian cobain deh Mibel Skin ini, gengs. Langsung aja kalian order via Shopee ataupun di Instagram barunya mereka nih ya. Kalian follow-nya yang ini ya. Jangan follow yang lain pokoknya. Soalnya suka banyak yang palsu atau ngaku-ngaku. Pokoknya klik link yang ada di bawah deh yang legit. Cobain Mibel Skin. Gengs, dalam sejarah kasus Permisterius Things ini kagak enak banget ngomongnya. Ya intinya kasus hari ini tuh bener-bener kasus teraneh, terabsurd, terjanggal dari sebuah kasus pembunuhan. Karena pelakunya susah banget ditebak. Coba ya nanti kalian habis dengerin cerita ini. Di akhir kalian tebak kira-kira siapa ada tuh pelakunya. Habis sampai polisi aja juga bingung sendiri. Dimana yang namanya pelaku mah biasanya berusaha menghilangkan jejak ya. Menghilangkan barang bukti. Lah yang ini pelakunya malah ninggalin barang-barang pribadinya. Ninggalin darahnya juga sampai ninggalin pup, geng. Apa nggak gila? Dimana kejadian ini tuh dialami sama keluarga Miyazawa yang tinggal di Setagaya. Jadi Setagaya itu adalah nama daerah di pinggiran kota Tokyo. Nah keluarga ini tuh merupakan keluarga kecil ala-ala keluarga cemara yang tenang-tenang aja udah hidupnya. Terdiri dari 4 anggota, di mana sang ayah tuh bernama Mikio berusia 44 tahun dan yang sang ibu itu bernama Yasuko berusia 41 tahun. Dan mereka berdua ini memiliki 2 anak yang lucu-lucu juga. Yang pertama ini bernama Niina yang saat itu berusia 8 tahun dan yang kedua itu berusia 6 tahun bernama Rei. Pokoknya keluarga Miyazawa ini itu bener-bener keluarga yang lempeng, nggak pernah ribut, nggak neko-neko, nggak pernah kayak labrak-labrakan sama tetangga-tetangga sebelah. Jadi kagak rese kayak tetangga-tetangga lu pada. Dan secara finansial, keluarga mereka juga bisa dibilang lumayan berada. Di mana sang ayah nih alias Pak Mikio itu bekerja di perusahaan media dengan gaji yang lumayan besar. Dan di sisi lain, sang istri Bu Yasuko itu juga memiliki pekerjaan yang nggak kalah oke. Di mana Bu Yasuko ini bekerja sebagai seorang guru. Nah, FYI aja kalau di Jepang, guru itu dihormatin banget dan gajinya juga bisa dibilang cukup besar di sana. Nggak kayak di sini kita suka agak prihatin ya. Kalau denger gaji guru tuh apalagi guru honorer katanya ada yang 150.000 per bulan kali. Ya kali gitu kan sedih. Nah, pokoknya Bu Yasuko ini tuh diketahui adalah seorang ibu dan guru yang sangat penyabar, peduli, serta penyayang. Pokoknya tipe-tipe favorit ibu-ibu nih semua orang lah. Nah tadi orang tuanya udah pada baik-baik, anak-anaknya juga pada ikutan baik semua. Yang anak pertama tuh Niina, itu merupakan anak yang aktif dan hobi balet. Sedangkan anak kedua mereka, yang bernama Rei itu, sebenarnya mengalami semacam gangguan bicara. Tapi meskipun begitu, Rei ini memiliki semangat untuk tetap belajar, biar ngomongnya ini bisa normal gitu kayak orang lain. Nah di wilayah Setagaya tadi, itu mereka tinggal di sebuah perumahan bernama Kamisoshigaya, yang merupakan perumahan bagus, rapi, dengan hawa yang masih asri banget. Adem gitu kayak ubin musola. Nggak riuh nih kayak di pasar minggu nih di rumah gua. Bolak-balik motor gitu suara ngongeng begitu. Nah by the way di rumah itu bangunannya kayak satu rumah tapi dibagi 2 bangunan. Karena yang satu ditinggali sama keluarga Miyazawa tadi dan sisi satunya lagi ditempatin sama keluarganya dari Ibu Yasuko. Ya jadi kayak ada ibunya tinggal di situ, adiknya tinggal di situ. Ala-ala di Andara gitu. Di sana kan kadang ada suka Mami Ami, ada Shanas gitu-gitu kan ya. Ya Allah so akrab banget gue so kenal. Nah sebenarnya waktu pertama kali mereka pindah ke sana, perumahannya
bisa dibilang cukup bagus dan berkembang. Sampai-sampai dihuni kayak semacam 200 kepala keluarga. Soalnya tadi itu kayak wilayahnya asri, tenang, nyaman, enak gitu. Nah sayangnya makin hari makin kesini, jumlah orang-orang yang tinggal di situ semakin menurun. Hingga pada tahun 2000 nih pokoknya, hanya tersisa sekitar kayak 6-10 kepala keluarga aja. Bayangin itu drastis banget. Alasannya orang-orang banyak yang pada migrasi ke tengah kota. Dan di wilayah situ sekitarnya juga agak suka rame sekarang. Dan soalnya situasinya juga semakin ramenya kayak apa ya, rame-rame nggak enak gitu geng. Soalnya di belakang rumah mereka itu tuh dibangun sebuah taman besar yang bernama Taman Shoshigaya. Mentang-mentang nama daerahnya tadi Setagaya ya, semua belakangnya dipakai nama gaya-gayaan gitu. Nah pokoknya taman ini tuh lumayan besar dan lumayan populer juga. Dimana di situ juga dibangun kayak lahan buat bermain skateboard, jadi luas dan selalu rame. Cuman karena letaknya tadi tuh persis banget di belakang rumah keluarga Miyazawa ini, jadi lumayan suka keberisikan. Berasa tinggal di sebelah rel kereta api kali gitu. Makanya sang ayah si Mikio itu kadang suka datang nih ke taman buat negor anak-anak yang terlalu berisik kalau main gitu. Suaranya ganggu. Nah sayangnya nih suatu hari, gara-gara suka negor anak-anak kayak tadi tuh yang lagi pada main skateboard di taman, Pak Mikio ini pernah ribut dengan geng skateboard di sana, gengs. Merasa lingkungannya udah agak nggak nyaman ya. Sebenarnya Pak Miko ini punya rencana buat pindah aja deh, ikut tetangga-tetangganya dari kemarin udah pada out duluan. Tapi geng, setelah perdebatan tadi sama geng skateboard, tahu-tahu muncul kejadian-kejadian aneh yang lumayan creepy. Pertama-tama nih, hewan-hewan peliharaan di rumah tersebut kayak satu persatu mulai menghilang. Dan nanti ditemukannya udah kondisinya udah ngeri. Ada yang ditemukan udah disiksa, dibunuh, terus digantung di atas pohon. Ada juga ekornya yang dipotong, terus ngeri-ngeri gitu deh. Yang nggak tahu nih siapa pelakunya dan apa maksudnya begitu nyiksa hewan. Nah selain itu, selalu ada juga nih sebuah mobil asing yang kayak parkir mulu di depan rumahnya keluarga Mikio nih. Padahal kan banyak tempat lain yang kosong ya. Lah secara penghuninya kan udah banyak yang out. Pastinya kejadian itu membuat Ibu Yasuko nih sering parno karena merasa dipantau gitu. Hingga di tanggal 30 Desember, keluarga Mikio ini ceritanya pergi belanja sekitar jam 6 sore. Yang kalau di sini pasti diomelin sama emak ya. Lu keluar jam 6 sore, lu maghrib pamali. Ya tapi kan di sana beda. Pokoknya abis mereka keluar tuh di jam 6, mereka balik lagi selesai di jam 7. Jadi kayak cuma bentar doang kayak ke Alfamart depan rumah lah. Dan setelah sampai rumah, Bu Yasuko ini melepon ke ibunya ada di sebelah rumah doang. Karena mau minta izin nih ceritanya. Sini Ina, mau numpang main sama numpang nonton ya di sono gitu. Boleh nggak Bu? Ya padahal kan juga cuma sebelahan ya. Ngapain pakai telepon? Apalagi ini jatuhnya nenek sendiri yang mau kedatangan cucu ya pasti dibolehin. Udah sini aja. Tapi kebayangkan berarti sesopan santunnya apa kalau di Jepang sana, geng. Kalau di pasar Minggu sini mah boro-boro. Ngomong gitu baik-baik ya via telepon gitu dari atas sampai bawah. Ya ada langsung aja via teriak-teriak gitu. Woi! Sampai pengam kuping kita kalau emak kita tuh manggil dari bawah kan. Nah pokoknya setelah selesai main dari rumah nenek, nih Ina kemudian pulang tuh ya ke sebelahnya doang sih ke rumahnya. Sekitar pukul jam 10 malam. Dan sang ayah Pak Mikio itu juga diketahui masih balas-balasin email. Masih kerja lah berarti di jam sekitar setengah 11 malam. Dan kalau dilihat dari desain rumah mereka, itu tuh terdiri dari 3 lantai. Dimana lantai pertama isinya ruang tamu sama ruang kerjanya Pak Mikio. Terus di lantai kedua itu isinya kamar anak dan kamar utama. Sedangkan yang di lantai ketiga itu lebih kayak keloten tempat serbaguna. Nah besok paginya tuh di tanggal 31 Desember, jadi udah mau tahun baruan nih, sang nenek ini mencoba menelpon ke anaknya. Lagi-lagi sopan mereka, gengs. Walaupun sebelahan pakai telepon dulu kagak main nyelonong boy. Tapi sayangnya ternyata teleponnya nggak diangkat-angkat. Nah sang nenek bingung nih, kok tumben-tumbennya jam segini belum pada bangun gak ada ngangkat telepon. Dan akhirnya karena sebelahan ya udah nyamperin aja langsung, repot banget lagi ya. Dan setelah mengetuk pintu beberapa kali, dari dalam nggak ada jawaban sama sekali, geng. Dan nggak ada tanda-tanda kehidupan juga gitu, diintip-intip kok kayaknya sepi banget. Wah aneh nih. Akhirnya sang nenek ini balik lagi ke rumah buat ngambil kunci cadangan. Baru aja dia buka pintu, sang nenek ini langsung disuguhi sama pemandangan horor, geng. Dimana Pak Mikio itu kelihatan udah terkulai tidak bernyawa di dekat tangga. Melihat hal tersebut, sang nenek langsung sport jantung lah, udah tua tuh kesian. Buru-buru dia telepon polisi. Nah polisi Jepang mah datangnya cepet ya, geng. Gak kayak polisi India yang kayak di Nomad kemarin tuh lama banget bikin gregetan kita. Ya udah, setelah sang polisi datang nih menyusuri rumah, mereka menemukan Ibu Yusuko dan kedua anaknya itu ternyata juga telah menjadi korban pembunuhan yang sadis, geng. Polisi yang menelusuri TKP menemukan bahwa kaca di kamar anak yang di lantai 2 tuh udah pecah, dan dalam proses penyelidikan diketahui sepertinya sang pelaku telah menerobos masuk dari pagar belakang rumah sampai ke lantai 2. Jadi memang pagar belakangnya tuh cukup tinggi biar bisa buat manjat ke lantai 2. Dari situ dia memecahkan kaca tuh buat masuk ke dalam. Dan saat masuk, orang pertama yang dilihat sama pelaku itu adalah Rei, anak kedua. Ya udah, Rei langsung dihabisi dengan cara dicekik. Dan menurut perkiraan polisi, setelah mendengar suara gaduh-gaduh dari kamar anaknya, Pak Mikio ini langsung bergegas untuk ngecek tuh mau naik ke atas tangga. Ada apa sih? Tapi di tangga itu dia langsung bertemu sama sang pelaku yang dengan gercep menusuknya, geng, menggunakan pisau. Nah saat itu Pak Mikio diduga melawan, yang kemudian membuat pisau dari sang pelaku ini patah. Dan saat kejadian, Ibu Yasuko bersama Ina itu diperkirakan sedang bersembunyi di lantai 3 tuh di loteng naik mereka. Nah sayangnya meskipun sudah melawan tadi tuh, Pak
Mikio ini itu tetap kalah dan akhirnya malah ditusuk berulang-ulang kali sama si pelaku. Setelah berhasil menghabisi Pak Mikio, pelaku kemudian mencoba mencari ibu Yasuko dan ketahuan tuh bersembunyi di atas loten yang udah disamperin. Pas ketemu ya dihabisin, geng. Cuman ya Bu Yasuko ini tentunya juga mencoba melawan dan pelaku ini malah langsung beralih untuk mencoba melukai Niina. Makanya di atas loten itu terdapat bercak darah Niina yang tercecer. Dari situ tahu-tahu pelaku pergi. Jadinya Bu Yasuko ini mengira kalau si pelaku udah kabur kali itu. Ya udah, Bu Yasuko langsung bergegas buat mengobati anaknya Niina tuh yang terluka. Hal itu bisa dilihat dari adanya kotak P3K di atas loteng tadi dan terdapat juga tuh di kotaknya itu darahnya si Niina. Tapi sayangnya prediksi Bu Yasuko ini tuh salah. Karena sang pelaku itu tadinya pergi bukan ingin kabur ternyata, melainkan dia nih ngambil pisau yang baru tuh di dapur. Ya mana ya udah pas pelakunya kebalik lagi, langsung Bu Yasuko ditusuk berkali-kali, terus habis itu Niina juga ditusuk berkali-kali sampai mereka berdua tewas. Dari loteng lantai 3 jatuh mereka tuh ke lantai 2. Nah, disinilah ada beberapa bagian yang cukup aneh. Dari kesaksian tetangga-tetangga di sekitar mereka yang masih berada di perumahan ya. Sekitar pukul setengah 12 malam, mereka mendengar adanya suara kencang, semacam kayak benda jatuh gitu, dari dalam rumahnya Pak Mikio. Dan di TKP pun, itu juga sebenarnya ditemukan bercak darah dari pelaku. Karena kan tadi diduga Pak Mikio sama Bu Yasuko itu sempat melawan ya, dan pelaku mendapatkan luka yang lumayan parah juga. Dan di kotak P3K yang tadi ada di loteng, itu selain terdapat darahnya Niina, ternyata juga terdapat darah dari si pelaku, yang berarti dia pakai obat dari situ juga. Cuman anehnya nih, setelah membunuh, bukannya kayak buru-buru lari gitu ya kabur, pelaku justru malah iseng sempet-sempetnya nih mainin komputer milik Pak Mikio selama kurang lebih 4 menit 16 detik. Bahkan dia juga kayak mau ngakses mesen tiket bioskop, gengs, tapi gagal. Nah, tapi bukan cuma itu tuh aneh. Pelaku juga diduga tinggal di rumah itu sampai pagi harinya. Dan pas subuh-subuh nih, pelaku itu lagi-lagi menggunakan laptopnya Pak Mikio. Mau tahu nih yang lebih absurd lagi? Pelaku juga sempet-sempatnya makan es krim dari kulkas. Jadi dia kayak nggak ada takut-takutnya, gengs. Dan dengan semua waktu yang panjang itu, dia nggak berusaha tuh beresin atau ngelap-ngelapin sidik jarinya kayak atau darah-darah yang dia tertinggal kayak ngecer-ngecer. Kan kacau ya? Malah sempat-sempatnya main komputer sama makan es krim. Nah, tapi jangan kan ngelap darahnya buat ngilangin barang bukti nih. Si pelaku itu juga sempat nih pakai toilet buat pup, gengs, tapi kagak disiram. Boom. Gila nggak tuh? Ini definisi psikopat sakit jiwa banget sih. Cuman menariknya, ini bener kayak analisis detektif Conan sih. Dari hasil pup tadi nih, itu kan diteliti tuh sama polisi ya. Gila, sampai pup aja sampai diteliti jadi barang bukti. Nah, diketahui pelaku itu habis makan buncis saus wijen. Jadi ternyata makanan tersebut itu memang merupakan makanan standar di Jepang yang biasanya diolah sama ibu-ibu. Istilahnya kayak makanan rumahan lah. Dan karena hal tersebut, diduga pelakunya ini masih tinggal sama orang tua nih kayaknya nih. Karena kalau anak muda nih biasanya ogah kagak ada yang buat begituan. Mesen juga males, maunya kan yang fast food biasanya. Jadi ibarat katanya ada makanan di rumah dibuatin sama emak, disuruh makan lo, makan tuh udah gue buatin kayak gitu. Dan selain kejanggalan-kejanggalan tadi, barang-barang pribadi dari si korban itu ditumpuk sama pelaku di ruang tamu. Kayak misalkan kredit card, KTP, HP gitu ditumpuk-tumpuk. Ya nggak tahu buat apa tujuannya, kayak iseng aja dia mainin. Dan si pelaku juga sempat tidur-tiduran di sofa atau di ruang tamu dengan mayat Pak Mikio tuh di sebelahnya kan di deket tangga. Gila banget. Jadi sepertinya memang si pelakunya ini emang mau sengaja biar ketahuan polisi. Soalnya tadi tuh dia meninggalkan berbagai perlengkapan milik pribadinya, geng. Dimulai dari topi skaters, baju, sarung tangan, jaket, sama tas. Jujur gue kurang paham total ya. Bayangin ya, ternyata bajunya tadi tuh yang ditinggalin itu termasuk baju skaters limited edition yang pokoknya cuma ada 130 pieces di dunia. Dan di Jepang sendiri cuma ada sekitar 30-20 orang tuh yang punya. Jadi kemungkinan besar nih pelakunya orang kaya. Tapi begitu kelakuannya. Cuman ya, setelah polisi memeriksa nih daftar orang-orang yang punya baju tersebut, tetap aja polisi belum bisa menemukan siapa pelakunya. Ya soalnya bisa aja nih beli bajunya, terus dia jual lagi ke siapa, terus dibeli lagi sama siapa, ataupun kayak beli di pasar Senen gitu kan, kayak dapat jackpot gitu, baju langka thrifting. Ya segala kemungkinan kan selalu ada ya. Namun dari segala penyelidikan polisi dan barang-barang pelaku yang tadi sengaja ditinggalkan, polisi bisa menggambarkan karakter dari si pelaku nih. Itu kira-kira memiliki tinggi sekitar 170 cm lah, dengan badan yang kurus sekitar ya 55 kg. Usianya itu juga antara 20 hingga 30 tahun. Dan keanehan lainnya di TKP, itu kan tadi ditemukan tas pelaku juga ya. Pas dibuka nih, isinya pasir, geng. Dan setelah ditelusuri, ternyata pasirnya impor tuh dari Nevada, Amerika. Lu jangan main-main. Tapi kan aneh banget ya, ngapain tas isi pasir dari Amerika? Bener-bener kagak kebayang, nggak clueless gitu. Siapa sih pelakunya? Absurdnya mentok banget habisnya. Bener-bener kayak bikin polisi ini bingung total. Dan dari kejadian naas itu, diketahui pelaku ini juga mengambil uang Pak Mikio sebanyak 150.000 yen atau sekitar 20 jutaan gitu lah dari dalam rumah. Dan polisi juga menyimpulkan bahwa pelaku ini tuh diduga pergi dari rumah itu saat si nenek tadi tuh pagi-pagi
lagi ngetok pintu. Karena nggak dibukain, si nenek kan akhirnya balik lagi buat ngambil kunci cadangan. Nah, momen itulah yang digunakan sama pelaku untuk kabur. Dan kebetulan banget nih, di hari ketika mayat satu keluarga itu ditemukan atau di tanggal 31 Desember, ternyata di stasiun kereta di Setagaya tadi yang terletak sekitar 120 km dari TKP kejadian, ada seorang petugas kereta yang mengobati seseorang yang mempunyai luka dalam kayak luka tusukan gitu sampai ke tulang. Dan karena ciri-cirinya ya mirip pelaku kan tadi kan sempat ditusuk, akhirnya petugas buru-buru untuk menahannya. Tapi setelah dicek dari bekas darah tadi tuh sama pup segala macam, DNA-nya nggak cocok. Cuman kan aneh banget, ini kayak kebetulan ada orang tahu-tahu kayak ditusuk gitu, tapi ternyata DNA-nya nggak cocok. Jadi kasusnya tuh seabsurd itu dan membingungkan itu jujur. Mendengar ada pemberitaan pembunuhan sadis kayak begitu, ya warga sana langsung auto panik dong. Mereka juga jadi ngiranya siapa ya itu pembunuhnya ya. Masalah kan tadi tuh keluarga Mikyo ini keluarga Adam Ayem kok sebenarnya. Nggak pernah aneh-aneh. Tapi kok bisa ada orang jahat yang membunuh mereka sekejam itu? Jadinya tuh kenapa? Apa motifnya? Dan karena barang-barang yang tadi ditinggalkan itu ya berbau-bau apa ya, skateboard lah, anak skaters. Jadi baik orang mikir, jangan-jangan pelakunya adalah salah satu orang dari anak-anak skateboard tuh yang pernah ribut-ribut sama Mikyo di taman. Soalnya ya itu aja sih dugaan yang paling kuat habisnya. Tapi sih kalau iya misalkan itu anak skaters aja gitu, kok polisi susah banget buat mengungkap kasus ini. Jadinya banyak juga orang yang jadi mikir, jangan-jangan keluarga Pak Mikyo ini dibunuh sama ya orang profesional gitu, yang emang psikopat, terus ninggalin barang-barangnya nih berbau-bau skaters, biar memang diduga nih pelakunya mungkin anak skaters yang waktu itu dia tahu nih Pak Mikyo pernah berantem. Dan yang terakhir kemungkinannya mereka dibunuh oleh psikopat yang kebetulan aja random lewat begitu. Ya kalau bener tapi ya serem banget ya. Cuma kan secara beberapa hari sebelum kejadian itu emang udah banyak kejadian random di situ tuh. Yang hewan-hewan pada disiksa, itu kan kagak ada hubungannya sama keluarganya Pak Mikyo, itu juga bukan hewan mereka. Jadi ya istilahnya emang random, geng. Siapa juga orang yang tega nyiksa hewan kayak gitu kalau bukan psikopat? Ya tapi sayangnya, karena sakingnya absurdnya kasus ini, masih belum bisa terpecahkan sampai sekarang. Di luar toto hujan tuh serem banget. Tapi kepolisian itu sebenarnya juga udah usaha. Bahkan tahun 2015 lalu aja, berarti walaupun udah sekitar 15 tahun tuh, polisi tetap mencari kok dan mengerahkan lebih banyak lagi nih petugas untuk menyelidiki kasus ini. Karena mereka juga gergetan. Ya kita gergetan apalagi polisi. Ya nanganin kasus ini pasti gatel banget tuh. Mau nangkep orang yang pupnya kagak disiram. Nah gengs, kasusnya serem tapi seru ya. Kayak kasus-kasus di Detektif Conan. Ya susah banget nih buat diungkap. Tapi gimana menurut kalian? Kira-kira siapa pembunuh dari keluarga Miyazawa? Dan apa motifnya? Coba komen di bawah ya. Yang pada suka cocok lagi nih. Ya thank you semua udah nonton. Ini juga hujan di luar takutnya berisik ya. Kita akhiri saja. Thank you semuanya. Jangan lupa untuk klik subscribe tapi di bawah. Dan like juga. Sampai jumpa lagi di kasus Mia selanjutnya. Assalamualaikum.